Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang unsur pembentuk arsitektur. Seorang arsitek dan filsuf Romawi bernama Vitruvius di dalam bukunya Ten Books of Architecture mengatakan bahwa arsitektur harus dapat memenuhi 3 fungsi. Yang pertama adalah firmitas atau kekuatan atau kestabilan. Yang kedua adalah utilitas atau fungsi dan kegunaan. Dan yang ketiga adalah venustas atau keindahan dan estetika. Yang pertama kita akan membahas tentang firmitas atau kekuatan dan kestabilan. Ketika membahas tentang firmitas, maka ini sangat terkait dengan struktur bangunan atau sistem yang digunakan untuk menahan dan menyalurkan beban sendiri, beban statis, dan beban dinamis yang ditanggung bangunan ke kulit bumi. Nah, apa kriteria struktur yang baik? Ada 10 kriteria struktur yang baik. Yang pertama adalah memiliki kesesuaian dimensi dan pembebanan. Kemudian yang kedua, tahan terhadap api. Ketiga, sederhana bentuknya, sederhana instalasinya. Yang keempat, memiliki daya lenting yang tinggi. Yang kelima, bahannya tersedia dan mudah didapat. Yang keenam, skala bangunannya sesuai. Kemudian yang ketujuh, sistem struktur tersebut terintegrasi dengan baik dengan sistem lainnya di dalam bangunan, termasuk misalnya sistem pengairan, sistem penyediaan air, sistem pembuangan air, sistem kelistrikan misalnya, dan lain-lain. Yang kedelapan, kriteria struktur yang baik adalah kuat menahan beban. Kemudian yang kesembilan adalah ekonomis, artinya biayanya murah. Kemudian yang ke-10 adalah estetis atau indah dipandang. Membahas tentang beban yang ditanggung oleh bangunan, kita mengenal yang pertama adanya beban statis. Apa saja yang tercakup di dalam beban statis? Yang pertama adalah beban bahan bangunannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah beban yang ditimbulkan oleh perabot dan mesin yang tidak bergerak yang ada di dalam bangunan. Kemudian yang ketiga adalah beban penghuni tetap yang dapat diperhitungkan. Sedangkan beban dinamis, yang pertama adalah beban angin. Kemudian yang kedua adalah beban seismik atau beban yang ditimbulkan oleh pergerakan tanah. Dan yang ketiga adalah beban termis atau beban yang muncul atau diakibatkan oleh perubahan suhu, baik itu suhu panas ke suhu dingin atau suhu dingin ke suhu panas, maupun suhu panas sendiri dan suhu dingin. Selanjutnya masih termasuk beban dinamis, contohnya adalah beban air, misalnya karena terjadinya banjir, kemudian adanya tekanan tanah, dan adanya beban kendaraan. Contoh adanya beban kendaraan ini bisa kita lihat misalnya pada gedung parkir. Untuk menahan beban tersebut, kita mengenal jenis-jenis struktur. Ada banyak jenis struktur, tapi dalam perkuliahan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah struktur massa atau bearing wall, yaitu di mana seluruh dinding itu menjadi penyalur beban ke tanah. Struktur ini kita temukan umumnya pada bangunan-bangunan kuno, bangunan tua, ketika material dan teknologi masih terbatas. Cirinya adalah yang pertama dindingnya yang tebal, kemudian yang kedua biasanya bukaannya kecil. Karena dinding menjadi penyalur beban ke tanah atau pendukung beban dari seluruh bangunan, maka dinding tidak bisa dilubangi dengan bebas. Kemudian jenis struktur yang kedua adalah struktur rangka atau post and beam, di mana penyaluran beban dilakukan melalui balok dan kolom.
Untuk jenis struktur ini, kita bisa bebas membuat bukaan karena dinding bukanlah penyalur atau penyangga beban. Jenis struktur yang berikutnya adalah struktur dinding geser atau shear wall. Biasanya kita temukan pada bangunan tinggi. Nah, meskipun kelihatannya seperti sama, tetapi sama dengan bearing wall, tetapi ada perbedaan yang utama, yaitu bahwa kalau bearing wall, beban yang disalurkan adalah beban vertikal dari bangunan ke tanah, ya, beban vertikal. Sedangkan kalau shear wall, gunanya adalah untuk menahan beban lateral atau beban ke samping. Biasanya ini digunakan untuk mengatasi pergerakan tanah. Jenis struktur yang berikutnya adalah struktur rangka ruang atau space frame yang digunakan pada bangunan bentang lebar, ya, di mana sistem struktur rangka batang tidak efektif lagi, sehingga di sini balok diganti dengan rangkaian batang. Kemudian jenis struktur berikutnya adalah struktur cangkang atau shell structure, yang mana kekuatan itu terletak pada permukaan strukturnya. Kita bisa lihat dengan mudah shell structure ini pada misalnya telur atau cangkang keong misalnya. Yang selanjutnya jenis struktur tenda atau tent structure, ini umumnya digunakan pada struktur atap. Nah, kita sudah membahas tentang unsur firmitas di dalam bangunan atau kekuatan dan kestabilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang utilitas. Apa yang dimaksud dengan utilitas atau fungsi? Utilitas atau fungsi dalam pengertian sederhananya berarti kegunaan. Fungsi atau kegunaan timbul sebagai akibat dari adanya kebutuhan manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan hidup. Dan fungsi merupakan gambaran dari kegiatan dan ruang yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Nah, meliputi apa sajakah fungsi atau utilitas tersebut? Christian Reversals mengatakan bahwa bangunan memiliki tugas atau building tasks, meliputi yang pertama physical control. Physical control berarti adalah kontrol situasi atau kondisi fisik lingkungan. Kemudian yang kedua functional frame, yaitu kegunaannya memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga social milieu atau tempat berlangsungnya kegiatan sosial. Dan yang keempat adalah cultural symbolization atau simbolisasi budaya. Jadi, menurut Christian Reversals, sebuah bangunan itu memiliki beragam fungsi, yaitu bisa menjadi kendali terhadap keadaan lingkungan, termasuk juga misalnya iklim, cuaca, dan sebagainya. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan secara fungsional. Yang ketiga menjadi tempat dilakukannya kegiatan sosial atau interaksi sosial. Dan yang keempat mencerminkan simbol-simbol budaya. Pemikiran lain yang mirip sebetulnya itu dari Hillier, Musgrove, dan O'Sullivan, bahwa bangunan itu memiliki tugas yang pertama modifier of given climate, ya, jadi memodifikasi iklim yang ada. Kemudian yang kedua, container for human activities, sebagai wadah kegiatan manusia. Yang ketiga, cultural symbolic, simbol budaya. Kemudian yang keempat, resources of material, yaitu sebagai sebuah wahana atau sebuah fasilitas untuk mengembangkan bahan-bahan yang ditemukan. Kedua pemikiran ini relatif sama, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ketika membahas tentang bagaimana kebutuhan manusia, kita ingat dengan pemikiran atau teori Maslow tentang piramida kebutuhan. Kebutuhan yang paling dasar meliputi kebutuhan fisiologis, yaitu air,
makanan, kehangatan, dan kebutuhan untuk istirahat. Di atasnya ada kebutuhan akan keselamatan, meliputi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya masuk dalam ranah jenis kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan memiliki dan cinta. Kemudian kebutuhan akan esteem atau harga diri, meliputi prestis, kemudian juga perasaan akan pencapaian. Sedangkan pada puncak piramida ada kebutuhan aktualisasi diri. Di sini di bawah kebutuhan aktualisasi diri ini, seseorang akan berusaha untuk mencapai potensi paling maksimalnya, termasuk juga di sini misalnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Nah, ketika kita bandingkan definisi dari Naberskos dan Hilaire Musgrove O'Sullivan tentang tugas bangunan, maka kita bisa melihat keterkaitannya antara kedua pemikiran tersebut yang sebetulnya relatif sama ya. Nah, untuk kebutuhan physical control dan functional frame pada dua kolom ini, kita bisa lihat bahwa ini cenderung utilitarian atau praktis, jadi berkaitan dengan kebutuhan yang lebih mendasar. Sedangkan untuk dua kolom yang di sebelah kanan lebih berkaitan dengan simbol. Jadi kebutuhan yang levelnya sudah lebih tinggi. Namun ini tidak berarti bahwa sebuah bangunan itu hanya mencukupi satu jenis kebutuhan saja. Sebuah bangunan bisa jadi memenuhi semua jenjang piramida kebutuhan manusia. Kita bisa lihat dengan fungsi bernaung secara sederhana bisa dipenuhi oleh sebuah shelter. Fungsi ini kemudian berkembang, kita misalnya temukan adanya fungsi resort atau tempat peristirahatan atau tempat wisata, sama-sama memenuhi kebutuhan bernaung, tetapi resort sudah lebih berkembang lagi. Di situ ada kebutuhan akan prestis, ada kebutuhan akan rekreasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain pada tingkat yang lebih tinggi yang dipenuhi. Bisa jadi resort juga memenuhi kebutuhan aktualisasi diri maupun kebutuhan kreativitas dari desainernya. Ketika kita melihat sebuah bangunan seperti ini, maka bukan hanya kebutuhan yang kasat mata saja yang kita identifikasi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya berkaitan dengan pengalaman penggunaan ruang. Misalnya, apakah kebutuhan akan kenyamanan tinggal itu terpenuhi sepenuhnya. Misalnya berkaitan dengan penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, penyediaan listrik, dan sebagainya. Contoh yang berikutnya misalnya adalah fungsi beribadah. Kita akan melihat bahwa bangunan gereja tidak lagi sederhana, hanya sekadar dibangun sebagai sebuah bangunan yang menggunakan salib di atasnya, tetapi juga kita lihat di sebelah kanan ini ada eksplorasi bentuk gereja yang bukan hanya memenuhi kebutuhan beribadah, tetapi juga ada memenuhi kebutuhan simbolis lainnya. Misalnya kebutuhan akan simbol-simbol peribadatan yang ditunjukkan dengan adanya bentuk-bentuk. Juga kebutuhan aktualisasi diri dari desainernya misalnya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang unsur pembentuk arsitektur, utilitas, dan firmitas. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang venustas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.